Tipsnya adalah kalau teman-teman masak tongkol yang sudah seperti ini, udah digoreng kering, masak bersama bumbunya biar meresap ke dalam bumbunya ya. Dimasukkan ketika masih Hai, jumpa lagi di Nora Kitchen. Apa kabar semuanya? Harapan saya semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan dalam lindungan Tuhan. Hari ini saya mau masak satu menu sederhana yang sehat pastinya dan disukai oleh semua anggota keluarga. Apa itu? Saya mau buat tongkol rica-rica. Sebelum kita masuk ke bahan-bahan, bagi teman-teman yang belum subscribe dan tekan tombol notifikasi, silakan subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Terima kasih. Sekarang bahan-bahannya. Bahan-bahannya ada tongkol. Ini tongkol yang sudah dipindang ya. Kalau teman-teman beli yang keranjang sama saja. Ini saya beli yang 1 ekor. Jadi ini sekitar 16 potong ya. Ini jadi satu keranjang itu kan biasa isinya 3. Saya udah lupa berapa keranjang tuh ya. Jadi seperti itu. Nah, ikan tongkolnya ini dan potongannya besar-besar. Nah, ikan tongkol pindang. Lalu ada daun bawang, kemangi, serai, daun jeruk. Daun jeruknya saya banyakin karena ini saya mau buat rica-rica yang aromatik ya, yang benar-benar ke arahnya ke Manado food ya. Daun jeruk, daun salam 1 lembar, bawang merah, bawang putih, kemiri 2 butir, daun pandan 2 lembar, juga cabai. Ini saya hanya pakai cabai keriting ya, merah keriting, dan cabai rawit hanya 2 biji. Nah, untuk teman-teman yang suka pedas, bisa untuk level pedasnya mainnya di rawitnya ya. Jadi saya supaya anak-anak bisa makan, jadi saya cuma 2 biji ya cabai rawit merah. Lalu bumbu pelengkapnya ada kunyit bubuk. Nah, kunyit bubuk di sini saya pakai hanya sedikit ya. Ini setengah sendok teh. Kenapa? Kalau terlalu banyak nanti warnanya jadi kuning dan lebih mengarah ke woku ya. Karena bumbu dasarnya hampir mirip. Garam dan kaldu jamur. Ya, ini kaldu jamur secukupnya. Nah, kenapa? Kalau ikan ini sendiri sudah ada rasa. Bagi teman-teman yang gunakan kaldu jamur, tipsnya adalah tambahin garam yang lebih banyak karena kaldu jamur lebih plain ya. Bagaimana cara membuatnya? Saya mau kasih tips kepada teman-teman supaya ketika menggoreng tongkol cuek atau ikan cuek tidak meletus-letus. Nah, itu saya juga pernah bicara di resep saya yang sarden ya. Resep sarden asam manis, saus asam manis. Nah, sama tipsnya. Di atas ya, saya kasih yang sarden asam manis itu saya pakai tips menggoreng yang sama dengan tongkol. Kita biar jangan kecipratan minyak kita kasih tepung ya. Sedikit tepung. Lalu kita kecilkan apinya. Ini kita goreng sampai kering ya. Besarkan apinya. Sambil ikannya digoreng, kita mau
haluskan bumbunya ya. Ini serainya saya iris-iris dulu karena serainya juga saya mau blender karena saya pingin aromanya ya. Kita blender serai. Bawang merah, bawang putihnya kita masukin. Juga daun jeruknya ya. Saya blender supaya saya aromanya ya. Kemirinya kita geprek lalu masukin. Untuk daun pandannya saya hanya iris-iris ya, dan cabenya. Saya karena pakai blender, saya mau haluskan dulu ya. Jadi kalau teman-teman mau teksturing lebih kasar, teman-teman bisa pakai chopper ya. Ini dia hasilnya bumbu yang sudah kita blender ya. Kita mau masak tongkolnya ya. Yang pertama-tama kita panaskan minyak. Setelah minyaknya panas, kita kecilkan api sedikit biar nggak keciprat-ciprat ya. Lalu kita mau tumis bumbu halusnya. Tumis bumbu halus seperti biasa. Karena tongkolnya, kalau teman-teman pakai tongkol yang dipindang atau yang sudah direbus seperti ini, dia sudah punya rasa sedikit asin. Jadi hati-hati di penggunaan garamnya ya. Kita tumis sampai benar-benar aromanya tuh keluar ya. Kita mau masukkan daun salam, juga daun pandan. Kita tumis. Kenapa daun pandan, daun salam dimasukkan lebih awal, ditumis bersama bumbu? Karena biar aromanya dapat ya, aromanya keluar. Terus kita jangan lupa masukkan kunyit ya. Kunyit ini fungsinya adalah untuk menetralkan ya bau amis. Juga untuk mengangkat warnanya ya. Jadi kalau merah ketemu kuning tuh benar-benar ngangkat warnanya. Lalu saya masukkan sedikit air. Kalau sudah seperti ini kita mau bumbuin ya. Ini saya kasih 1/4 ya sendok teh garam ya. Jangan sampai setengah ya. Dan juga kaldunya. Karena tadi saya pakai kaldu jamur, jadi saya masukin garam. Tipsnya adalah kalau teman-teman masak tongkol yang sudah seperti ini, udah digoreng kering, masak bersama bumbunya biar meresap ke dalam bumbunya ya. Dimasukkan ketika masih ada airnya ya. Nah, kita masukkan. Apinya dikecilkan. Kenapa masuk ada airnya? Supaya bumbunya ikut meresap ya, sampai ke dalam. Ini wanginya, wangi pandan dan daun jeruknya ini sangat kuat ya. Ini yang membuat rica-rica Manado beda dengan balado, juga beda dengan balado Jawa dan balado Padang ya. Kalau Padang atau Jawa itu mereka, kalau Jawa kok ditambahkan tomat baladonya, kalau balado Padang difokus kepada cabenya ya. Tapi kalau rica-rica Manado cirinya adalah rempah-rempahnya, aromanya. Jadi semua dedaunan dipakai. Nih, sampai benar-benar kering begini. Nah, kalau teman-teman buat seperti ini,
dalam jumlah yang banyak, ini bisa awet loh teman-teman, bisa sampai seminggu awet, atau untuk usaha juga bisa ya. Jadi benar-benar kering ya ikannya, digoreng sampai kering dan bumbunya sampai mengeluarkan minyak. Masak sampai, boleh ditambahin minyak yang banyak kalau untuk usaha sebagai pengawetnya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, seperti biasa, kita mau masukkan daun bawang. Jadi kita matikan dulu apinya, masukkan daun bawang dan kemangi. Aduk-aduk sebentar biar daun bawang sama kemanginya mateng. Karena anak-anak ikut makan, jadi saya mau nyalakan sedikit apinya supaya daun kemangi yang batangnya daun bawang yang besar itu agak sedikit matang ya. Soalnya anak-anak kurang suka yang rasa daun bawangnya yang tebal. Ini teman-teman bisa buat untuk ide usaha juga ya. Ini enak banget dan nggak gampang basi. Udah, sebentar saja supaya batang daun bawangnya layu aja. Sudah, kita mau plating. Ini dia menu kita hari ini, tongkol rica-rica. Resepnya mudah, praktis, dan pastinya sehat dan enak ya. Selamat mencoba di rumah. Bagi teman-teman yang suka dengan resep-resep saya, boleh di-share ke media sosial yang teman-teman punya. Dan bagi teman-teman yang baru, selamat datang di channel saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Sampai jumpa di resep-resep saya berikutnya. God bless. Bye-bye.